Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran tematik tema 3G, subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, Kak. Berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Baik, pembelajaran hari ini kita mulai di halaman 45. Pembelajaran 1 halaman 45. Ada sebuah gambar di sini. Jika memakai sweater agar tubuh tetap hangat. Hari ini ayah, ibu, dan Cika pergi rekreasi ke kebun teh. Kebun teh terletak di daerah pegunungan yang udaranya dingin. Karena itu, ibu, ayah, dan Cika memakai sweater agar tubuh tetap hangat. Mengapa memakai sweater dapat menjaga tubuh tetap hangat? Terbuat dari bahan apakah sweater itu? Untuk menanggapi pertanyaan itu, kita mulai selanjutnya di halaman 46. Bahan dasar pakaian. Di sini terdapat 5 paragraf. Kakak perhatikan baik-baik ya, Kak. Paragraf pertama, pakaian merupakan kebutuhan utama manusia selain makanan dan tempat tinggal. Pakaian digunakan untuk melindungi tubuh dari kotoran debu, udara panas, dan udara dingin. Paragraf kedua, berbagai jenis pakaian digunakan untuk fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pakaian dibuat dengan bahan dasar yang berbeda. Jika udara panas, kita sebaiknya menggunakan kaos. Bahan dasar kaos adalah kain katun yang dibuat dari serat kapas. Bahan katun memiliki sifat dingin, sejuk, dan mudah menyerap keringat. Oleh karena itu, kaos cocok digunakan ketika udara panas. Paragraf ketiga, jika udara dingin, sebaiknya menggunakan baju hangat seperti sweater. Sweater dibuat dari bahan wol yang berasal dari bulu domba. Bulu domba memiliki serat tebal dan mampu menghangatkan tubuh. Paragraf keempat, selain bahan wol dan katun, dikenal juga bahan sutra. Bahan sutra sangat halus dan mengkilat. Karena itu, bahan sutra banyak digunakan untuk membuat pakaian pesta. Bahan sutra berasal dari kepompong ulat sutra. Paragraf kelima, pakaian juga dapat melindungi tubuh dari air hujan. Contohnya jas hujan. Jas hujan bersifat kedap air atau tidak tembus air. Berbeda dengan bahan wol dan katun yang berasal dari bahan alam. Jas hujan berasal dari bahan sintetis. Jas hujan ada yang dibuat dari bahan plastik atau bahan karet. Nah, menanggapi pertanyaan tadi, mengapa sweater dapat menjaga tubuh tetap hangat? Di sini sudah ada jawabannya. Karena sweater terbuat dari bahan wol yang berasal dari bulu domba. Bulu domba memiliki serat tebal dan mampu menghangatkan tubuh. Jadi baju yang kita pakai atau kaos yang kita pakai itu dibuat dengan bahan dasar yang berbeda. Ada yang terbuat dari kain katun, ada yang terbuat dari bahan wol, ada yang juga terbuat dari plastik. Dan mereka juga atau bahan-bahan tersebut juga memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Selanjutnya, kakak buka halaman 48. Halaman 48, ayo belajar.
Cika sedang membantu ibu melipat baju. Cika melipat baju menjadi dua bagian yang sama. Bagian kanan dan kiri baju sama besar ukurannya, tetapi berlawanan bentuknya. Bentuk seperti itu disebut simetris. Nah, kakak perhatikan gambar baju ini dilipat kiri dan kanan dengan besar ukurannya. Contohnya juga di sini ada, perhatikan gambar-gambar benda-benda berikut ini. Yang A, gambar bunga memiliki garis simetris. Nah, kita buat garis simetrisnya, berarti dia termasuk bangun simetris. Kedua yaitu dasi, kita beri garis di tengah-tengah. Nah, berarti juga memiliki garis simetris. Bangun yang ketiga, gambar bunga, kita beri garis tengah, bisa dilipat. Nah, termasuk bangun yang memiliki simetris. Sedangkan D, E, dan F tidak memiliki, karena ketika dilipat ukuran mereka akan berbeda dan tidak saling menutupi. Jadi mereka, benda tersebut termasuk ke dalam bangun yang tidak memiliki simetri lipat atau bangun yang tidak simetris. Selanjutnya halaman 49, ayo berlatih. Nah, di sini ada beberapa bangun. Berilah tanda centang untuk bangun-bangun yang memiliki simetri lipat. Berilah tanda silang atau X untuk bangun-bangun yang tidak memiliki simetri lipat. Nah, di sini sudah Ibu isi, kita kerjakan bersama-sama ya, Kak. Yang Ibu centang berarti itu bangun yang memiliki simetri lipat, sedangkan yang Ibu silang itu bangun yang tidak memiliki simetri lipat. Silahkan Kakak berikan garis sesuai di tengah-tengah ya, Kak, yang diberi tanda centang, sedangkan yang diberi tanda silang tidak usah diberi garis di tengah-tengahnya. Benda atau bangun-bangun tersebut jika dilipat memiliki ukuran yang sama dan saling menutupi. Dan ketika gambar atau bangun yang Ibu silang, ketika kita bagi menjadi dua, kita beri titik-titik di tengah. Ketika dilipat, benda atau bangun tersebut tidak memiliki ukuran yang sama ketika dilipat atau tidak saling menutupi. Selanjutnya di halaman 50, baju yang kita pakai itu dibuat melalui beberapa proses, antara lain memintal dan menenun. Nah, di sini kita akan belajar tentang tari patenung. Patenung merupakan tari tradisional dari Sulawesi Selatan. Tari patenung berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Tari patenung menggambarkan perempuan yang sedang menenun benang menjadi kain. Tari patenung menggambarkan wanita Bugis dari Sulawesi Selatan yang sedang menenun. Gerakan tari patenung melambangkan kesabaran dan ketekunan perempuan Bugis dalam menenun benang sehelai demi sehelai ke alat tenun hingga menjadi kain sarung. Penari patenung menggunakan pakaian adat khas Sulawesi Selatan yaitu berupa baju bodo panjang, lipak, sabe atau sarung, curak lakba, serta hiasan kepala dan kalung. Adapun properti yang digunakan berupa sarung lempar. Selanjutnya halaman 51, di sini ada gerakan tarian, ada bermacam-macam. Ada tarian ditarikan dalam posisi duduk, ada pula tarian ditarikan dengan posisi berdiri. Nah, kakak perhatikan gerak tari berikut ini ya. Gerak tari ini menggunakan iringan lagu Pelangi-Pelangi. Pasti kakak sudah hafal ya Pelangi-Pelangi. Silahkan bisa kakak praktekkan di rumah gerakan tariannya. Ada
kedua tangan di ke atas, diayun ke samping dan ke kanan, kemudian kaki kanan dijinjit di samping kaki kiri, dan kaki kiri dijinjit di samping kaki kanan, dan kedua tangan diayun ke samping kanan setinggi bahu. Kaki kiri ke depan, kaki kanan di tempat di kedua tangan ke depan setinggi bahu, kepala digeleng ke kanan. Kaki kanan di depan, kaki kiri di tempat, kedua tangan tetap di depan setinggi bahu, kepala digeleng ke kiri. Silakan kakak coba di rumah ya, dipraktekkan. Kemudian halaman 54, pengolahan bahan sandang. Nah, di sini terdapat 4 paragraf. Selanjutnya ada di halaman berikutnya ya Kak, di halaman 55. Sekarang kita ke halaman 54 dulu. Pengolahan bahan sandang. Pakaian dibuat dari berbagai jenis bahan, diantaranya dari kapas, bulu domba, dan kepompong ulat sutra. Bahan dasar tersebut berasal dari alam yang harus diolah terlebih dahulu hingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat pakaian. Pengolahan bahan dasar mengalami perkembangan dari cara tradisional menjadi cara modern. Cara tradisional dilakukan menggunakan tenaga manusia, sedangkan cara modern sudah menggunakan teknologi mesin. Sejak zaman dahulu, manusia menggunakan pakaian. Dahulu, pakaian dibuat dari dedaunan, pelepah kayu, atau kulit binatang yang diolah secara sederhana. Dedaunan, pelepah kayu, dan kulit binatang dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dikeringkan. Pemakaiannya pun masih sederhana, hanya diikat dengan tali. Pengolahan bahan sandang berkembang lebih maju, yaitu dengan memintal serat-serat kapas, bulu domba, atau serat kepompong ulat sutra menjadi untayan benang. Gulungan benang yang diperoleh kemudian ditenun dengan alat tenun menjadi sehelai kain. Kain akan dijahit menjadi sebuah pakaian. Proses pengolahan bahan sandang tersebut masih dilakukan dengan tangan. Paragraf selanjutnya ada di halaman 55. Saat ini perkembangan pengolahan bahan sandang sudah sangat maju. Pengolahan bahan sandang dilakukan secara modern dengan menggunakan mesin. Mulai dari proses pemintalan benang, penenunan menjadi kain, hingga proses jahit menjadi pakaian telah menggunakan mesin. Kebutuhan manusia yang semakin meningkat juga mendorong manusia untuk menciptakan teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan jenis bahan pakaian. Saat ini, manusia tidak hanya mengandalkan serat-serat alami untuk membuat bahan pakaian, tetapi dapat juga membuat serat-serat sintetis seperti benang rayon dan PVC. Perkembangan pengolahan sandang sangat membantu manusia. Dengan menguasai ilmu pengetahuan, manusia dapat menciptakan teknologi baru yang memudahkan pekerjaan manusia. Oleh karena itu, kita harus terus belajar untuk menambah ilmu. Ilmu yang kita miliki akan membantu kita menciptakan kehidupan yang lebih baik. Nah, bahan sandang yang diperoleh dari alam yaitu kapas, bulu domba, dan serat kepompong ulat sutra. Pengolahan bahan dasar dengan cara modern menggunakan tenaga mesin, sedangkan pengolahan bahan dasar dengan cara tradisional masih menggunakan tenaga manusia. Pengolahan bahan sandang berkembang lebih maju dengan memintal serat-serat kapas, bulu domba, atau serat kepompong ulat sutra menjadi untayan-untayan benang. Selain dari serat-serat alami, bahan sandang juga dapat dibuat dari serat sintetis. Selanjutnya halaman 57, ayo mengamati pakaian kita pakai ternyata melalui beberapa tahapan dari hasil tanaman hingga menjadi pakaian yang siap pakai. Nah, di sini ada beberapa proses. Pertama, petani panen kapas. Nah, kedua, petani pengepul kapas, dikumpulkan kapasnya. Ketiga, pemintalan benang. Keempat, pemintalan benang dan pembuatan kain di pabrik ya Kak menggunakan mesin. Nah, kemudian dijahit oleh penjahit. Nah, setelah dijahit dan terbentuk baju, kemudian dijual oleh penjual baju.
Selanjutnya, buka halaman 58. Ayo belajar. Di sini terdapat 4 paragraf. Paragraf pertama, dalam proses pembuatan pakaian ternyata melibatkan banyak jenis pekerjaan. Contohnya dalam proses pembuatan baju kaos. Jenis pekerjaan yang terlibat antara lain petani kapas, pengepul kapas, pemintal serat kapas, penenun kain, penjahit, dan penjual baju. Paragraf kedua, masing-masing pekerjaan tersebut memiliki peranan yang berbeda dalam pembuatan pakaian. Jika salah satu pekerjaan itu tidak ada, maka proses produksi pakaian menjadi terhambat. Paragraf ketiga. Oleh karena itu, keragaman jenis pekerjaan merupakan sesuatu hal yang patut kita syukuri. Dengan berbagai pekerjaan tersebut, kita dapat memenuhi kebutuhan kita akan pakaian. Paragraf keempat, keragaman pekerjaan yang ada di masyarakat sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Masing-masing pekerjaan menyediakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Karena itu, keberagaman pekerjaan di masyarakat harus kita hargai. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat kakak mengerti. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.